Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Kemana mereka? Satu lagi loh. Cabut mereka, Bu. Cabut ya, Bu. Baik, silahkan nanti ketua kelas untuk mereka absennya bagi yang tidak hadir ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dilihat dulu sampah. Apakah ada? Kalau ada, tolong dibuang ya. Sudah, Bu. Baiklah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk menenangkan pikiran dan hati kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati saja ya. Amin. Nah, sepertinya Bapak tulis kita masih ada coretan-coretan sedikit ya. Banyak itu, Bu. Silakan ketua kelas hapus dulu Bapak tulisnya. Cepat dah. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, kodo dan kadar. Apakah masih ingat apa itu kodo dan kadar? Ya, betul. Masih ingat ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah fikih, yaitu kaidah mujmal dan mubayyan. Bu, isi tulis ya, Bu. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya anak-anak dapat memahami apa saja maksud dari poin-poin dari pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada kaidah mujmal, yang mana secara bahasa mujmal ini merupakan global atau tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz yang belum jelas artinya, yang mana kita tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Nah, apakah anak-anak itu sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sedangkan menurut dari kaidah ulama fikih, maksud dari mujmal ini merupakan lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan atau beberapa hukum. Nah, lafaz yang mujmal ini merupakan lafaz yang samar, baik itu dari segi sigot, dia tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya, dan tidak pula dapat ditemukan karinah yang dapat menunjukkan kita memahami maksudnya. Jadi menurut dari ulama fikih itu, itulah yang dimaksud dengan mujmal. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari mujmal. Apakah ada yang tahu contohnya? Nah, contohnya ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana yang berbunyi yaitu wal mutawaqatu yatarabbasna
mujmal, yang mana memiliki dua arti, yakni dapat berarti suci dan dapat berarti haid. Nah, untuk mengetahui makna mana yang diketahui syarak, maka memerlukan penjelasan atau disebut dengan bayan. Dan lafaz turun ini adalah contoh minimal dalam lafaz yang tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sebab-sebab adanya mujmal. Ada yang tahu apa saja sebab-sebab terjadinya mujmal ini? Nah, sebab-sebabnya terdapat menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kata-kata yang tunggal. Nah, kata-kata yang tunggal ini contohnya seperti isim lafaz kuruk, yang mana dapat berarti haid dan juga dapat berarti suci. Dan yang kedua yaitu bisa juga berbentuk fiil. Contohnya yaitu kola, yang mana artinya berkata atau tidur siang. Selanjutnya yaitu juga dapat berbentuk huruf waw yang menunjukkan arti atau. Dan yang terakhir yaitu huruf ila yang menunjukkan ghayah atau juga berarti beserta, yang mana maksudnya yaitu maaf. Nah, jadi itulah contoh dari kata-kata yang tunggal. Yang kedua kita masuk kepada sebabnya yaitu susunan kata-kata yang atau jumlah atau tarkib. Nah, contohnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya yaitu ayyakuna aw yaqwa ladzi biyadihi uqdatun nikah, yang mana artinya yaitu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Nah, pada ayat ini orang yang dimaksud sebagai orang pemegang ikatan nikah yaitu bisa berarti suami, bisa juga berarti wali. Maka untuk menentukan siapa yang memegang ikatan nikah itu diperlukan bayan. Apakah ada yang tahu apa arti bayan? Nanti kita masuk ke penjelasannya ya. Nah, yang terakhir kita masuk kepada hukum mujmal. Ada yang tahu apa itu hukum dari mujmal? Tidak dulu. Nah, jadi hukum mujmal ini merupakan yaitu apabila terdapat kata mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dan kita tidak dapat menggunakannya sebelum datangnya penjelasan seperti kata sholat, yang mana kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang tata cara melaksanakannya, rukunnya dan syarat-syaratnya. Jadi itulah penjelasan kita mengenai kaidah mujmal. Dan sekarang kita masuk kepada kaidah mubayyan. Anda sudah tahu apa itu mubayyan? Belum ya? Nah, bayan ini secara bahasa artinya penjelasan. Sedangkan secara istilah yaitu suatu lafaz yang jelas maksudnya.
96, yang mana artinya yaitu maka diwajibkan berpuasa selama 3 hari pada saat haji dan 7 hari apabila sudah pulang melaksanakan haji tersebut. Nah, itulah disebut 7 hari yang sempurna. Nah, lafaz 7 dalam bahasa Arab sering dimaksudkan dengan arti lain, yang mana artinya untuk menunjukkan 7 yang benar dan 7 benar-benar 7, maka Allah mengirimkan dengan kalimat 7 yang sempurna, yaitu 7 tambah 3 berjumlah, maka itulah berjumlah 10 yang sempurna. Selanjutnya yaitu bayat dengan perbuatan. Nah, bayat dengan perbuatan ini merupakan terdapat pada sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, "Sholatlah kamu sebagai mana kamu melihat saya sholat." Nah, cara sholat ini merupakan cara yang dijelaskan dengan perbuatan Rasulullah SAW, yaitu beliau mengerjakan sholat sambil menyuruh orang lain mendirikannya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan bayat perbuatan. Selanjutnya yaitu bayat dengan meninggalkan sesuatu. Nah, bayat dengan meninggalkan sesuatu ini terdapat juga hadisnya, yaitu dalam sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bunyinya, "Adamu wudu'i mimma masahatin nar," yang artinya tidak berwudu karena makan api yang dipanaskan. Artinya tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Nah, hadis ini sebagai penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lagi setelah memakan daging yang dimasak oleh api. Nah, selanjutnya kita masuk dengan bayat isyarat. Nah, bayat dengan isyarat ini yaitu contohnya tentang jumlah hari dalam 1 bulan dengan mengangkat Rasulullah SAW menjelaskan ia mengangkat tangannya. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dan dengan mengangkat 10 dari beliau sebanyak 3 kali, yang mana hadis dia menunjukkan jari yang 3 kali itu menunjukkan bahwa dalam arti 30 hari, dan mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya di kala yang terakhir. Maksudnya yaitu bulan Hijriah itu berjumlah 30 hari, kadang berjumlah 29 hari. Nah, dan yang terakhir yaitu bayat dengan diam. Bayat dengan diam ini contohnya terdapat dalam kisah Uwaimir al-Ajalani yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang istrinya yang selingkuh. Maka Rasulullah tidak menjawab apa dari perkataan beliau tersebut, dan Rasulullah itu hanya diam. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada hukum li'an. Namun kemudian turun ayat tentang li'an dan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran tentang kamu dan istrimu." Dan Nabi menjalankan hukum li'an
dari dua ayat tersebut, maka berakhirlah pembelajaran kita pada kali ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.